Buat mulut dan muncung orang di Facebook ini yang ngomong ini masalah duit ya. Organisasi Masyarakat Solidaritas Masyarakat Sagulung desak Badan Kehormatan Dewan dan petinggi partai untuk menindaklanjuti dugaan perselingkuhan AT oknum anggota DPRD Kota Batam. Dugaan perselingkuhan yang menyeret nama oknum anggota DPRD Kota Batam berinisial AT atau politisi dari Partai Nasdem Kota Batam dengan seorang wanita cantik berinisial CP terus mendapat perhatian dari masyarakat Kota Batam, khususnya masyarakat Kecamatan Sagulung yang diketahui menjadi daerah pemilihan dari oknum AT. Kali ini desakan datang dari beberapa tokoh masyarakat Sagulung yang tergabung dalam organisasi masyarakat Solidaritas Masyarakat Sagulung. Kepada wartawan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, beberapa pengurus organisasi masyarakat Solidaritas Masyarakat Sagulung yang diwakili oleh Parlaungan Siregar sebagai Dewan Pembina, Parlin Sihombing Ketua Harian, Jungjung Mulia Hasibuan Sekretaris, dan Herman Sawiran selaku Wakil Ketua Umum Organisasi Masyarakat Solidaritas Masyarakat Sagulung meminta agar persoalan dugaan perselingkuhan yang melibatkan AT, oknum anggota DPRD Kota Batam dengan perempuan cantik berinisial CP untuk ditindaklanjuti. Harus melakukan tuntutan kepada pihak pers yang buat berita itu jika tanpa bukti, dan ini juga pengakuan Karolin itu sendiri sudah mendatangi mereka kan, tapi sampai detik ini justru tidak ditanggapi oleh BK DPRD sendiri, Badan Kehormatan itu sendiri. Nah, ini ada apa? Pertanyaan kita kan ada apa? Apakah memang perselingkuhan ini hal yang biasa sehingga tidak perlu disikapi, atau memang juga di internal partai itu bahwa dalam konteks dalam politik selingkuh itu biasa sehingga tidak perlu ada tindak lanjut dari petinggi partai? Kan itu juga yang harus kita pertanyakan, karena kita resah sebagai masyarakat Sagulung sampai detik ini tidak ada penjelasan atau klarifikasi baik dari oknum yang bersangkutan, dari DPRD Kota Batam selaku instansinya, dari petinggi partai juga yang selaku yang menaungi daripada posisi saudara kita itu, ya kan? Itu ini yang memang jadi kita bingung, karena ini bukan udah rahasia umum. Kalau dibilang ini isu, tidak sependapat, karena Karolinnya juga masih ada di Batam. Kenapa nggak diproses itu, dituntut balik kalau memang itu isu? Jadi kebenaran itu saya rasa udah mengarah, tetapi persisnya bagaimana tentu yang lebih tahu kan yang bersangkutan. Makanya perlu ini klarifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan dan tidak juga menjadi momok di dalam masyarakat. Selingkuh adalah perbuatan halal. Hal ini terbukti dengan adanya oknum yang melakukan perselingkuhan, sampai detik ini tidak ada tindak lanjutnya. Baik oleh petinggi partai, oleh instansi DPRD itu sendiri. Kan ini kan bias jadinya kalau tidak ada diapakan sama sekali. Jadi kita dalam hal ini kita tidak ada kepentingan politik di sini. Kalau enggak, ya sudah, utamanya semua media kalau memang jangan ada lagi berita-berita seperti itu kan gitu. Kalau halal kan bisa diikutin sama rakyatnya. Jadi seperti itu. Prihatin ya, ikut prihatin sebagai teman, sahabat ya, tidak disangka demikian ya, tidak disangka demikian. Tentunya sebagai masyarakat Sagulung, inilah wakil kita sebenarnya, mewakili masyarakat kita di Sagulung
Ya walaupun terlepas daripada bukan konstituennya ya, dia adalah wakil daripada Sagulung. Notabene-nya partainya ialah partai adalah restorasi. Perubahan ya, apa arti restorasi? Perubahan. Perubahan ya, segala hal ya. Dengan adanya kader yang demikian, notabene-nya adalah seorang anggota dewan. Saya kira ini ketegasan partai harus tegas. Panggil ya, sampaikan ke BK ya, sampaikan ke BK, Badan Kehormatan DPR ya, bahwa ini adalah salah satu sudah fakta. Kalau saya lihat sudah fakta, bukan retorika lagi, bukan apa lagi, sudah fakta. Sebab kenapa? Kami dari SMS, saya sebagai pembina pendiri di SMS ya, makanya saya katakan tadi saya sangat prihatin. Notabene-nya dulu beliau ikut membangun SMS itu. Kenapa terjejas dibuatnya ini ya, jembatannya ini terjejas dibuat. Saya kira ini harus ada tegas. Kalau benar dia berbuat, tidak berbuat, harus klarifikasi dari mulut dia sendiri. Itu baru gentleman, baru anak Medan, orang Batak, orang dulu, kan begitu ya. Ya, yang paling parah sekarang, saya sangat prihatin. Saya di mana-mana itu konsumsi masyarakat, baik ibu-ibu, ya, baik itu di restoran yang bergengsi, baik itu di kaki lima, itu aja pembicaraan. Tersinggung saya sebenarnya. Orang Batak itu katanya, ya kan? Daripada satu orang membuat cemar di etnis kita, lebih baik ya ada ketegasan daripada partai, kan begitu ya. Jadi partai ini harus panggil, sampaikan di BK. Kita sudah surat kita itu normatif kok, mohon klarifikasi, baik itu dari DPR, baik itu dari Sekwan, baik itu dari BK, langsung dari mulut yang bersangkutan, terang benderang, ya kan, terang benderang. Jadi sebenarnya sini peran partai sangat apa sebenarnya, strategis untuk memanggil. Tapi saat ini saya kira belum ada panggilan, walaupun ada panggilan bisik-bisik, tidak, ini ekspor. Ini harus transparan, terbuka. Jadi ini harapan kita ya. Kenapa? Ya saya katakan, saya sangat tegas. Beliau ini mulai dari menulis dulu, sampai kontraktor, sampai pemborong, sampai ke pengelola sampah, saya sama dengan beliau. Mendorong untuk maju di partai apa dulu itu? Ya. Awal periode pertama saya tetap. Tapi begitu masuk periode kedua tidak pernah lagi jejak kakinya berinjak di Sagulung ini. Ya, kalau lewat pun tutup kaca. Ada apa? Perubahan apa mungkin? Gara-gara ini ya. Betul kan? Lewat di tempat Sijuntak sana biasanya buka kaca, ini enggak lagi. Jadi tentunya ini harus ada ketegasan dari partai terutama, dari BK ya. Katakan walaupun pahit, sejujurnya. Mulai hari ini kami masyarakat Sagulung tidak mau lagi mendengar apa yang terjadi di Dewan sana. Kalau dia mau kumpul kebo di Thailand saja ataupun di Filipina ya, jangan ada di daerah kita ini. Ini Bunda Melayu. Kalau dia mau kumpul kebo di Thailand saja ataupun di Filipina ya, jangan ada di daerah kita ini. Ini Bunda Melayu. Silakan. Ya, saya sampaikan kembali yang sampaikan. Sangat memprihatinkan dan sangat mengecewakan. Satu hal, seorang tokoh masyarakat kita yang memang Sagulung ini mempunyai suara yang banyak di Partai Nasdem. Ketika kita tahu berita ini dan kita dengar dari pelaku, artinya oknumnya dari pihak perempuan, sangat memalukan. Artinya ada di sana penyampaian, saya sudah menjadi wanita simpanan selama 2 tahun. Ini kan bahasa halus, kalau sebenarnya bahasanya kumpul kebo. Pantaskah seorang artinya referensi dari masyarakat Sagulung, beliau ditempatkan tempat terhormat sana, dan karena diangkat oleh masyarakat, ya kan, mewakili masyarakat, mempunyai moral seperti itu. Nah, ini yang menjadi apa bagi kita sangat memalukan. Jadi
kalau seperti itulah tingkah laku seorang tokoh masyarakat, bagaimana nih beliau itu bisa berbuat sementara beliau sendiri dan orang? Ini sangat dicela, baik di sisi agama, apalagi juga di sisi adat ya. Ini perlu dipikirkan ini. Artinya memang etika moral itu sudah diabaikan. Sementara beliau itu adalah wakil kita. Ya, kalau kita ini nggak apa-apa lah. Karena apa? Kalau macam Pak Herman berbuat uang dia. Kan beliau di sana itu kan karena masyarakat dan digaji oleh rakyat. Ya. Kan begitu Pak. Artinya ini sangat mengecewakan. Jadi Gerakannya Pak, kira-kira ke depan ada ya, ke depannya harapan kita ke BK dari partai, ya, dari BK. sesuai dengan mekanisme yang ada, ya kan, berbuatlah ini untuk kepentingan masyarakat. Tentu dalam hal ini ada pasal-pasal yang di sana, bagaimana pelanggaran-pelanggaran kita tidak tahu yang memang kalau itu memang benar-benar itu melanggar, ya lebih bagus dikeluarkan. Ini pendapat saya. Ya, tapi kalau memang dia tidak benar, kita pun siap untuk membersihkan namanya. Nah, sampai hari ini klarifikasi dari beliau tidak ada. Apalagi yang kita sudah surati, yang kita harap ada klarifikasi ke BK, sampai hari ini juga tidak ada. Dari Batam, sorotuntas.com melaporkan.